Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menyampaikan materi tentang pendekatan dan metode pembelajaran PAI. Adapun pemateri pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, saya Muhammad Darunaja, Alvina Damayanti, Hafidza Rahmawati, dan Septia Rizky NA. Adapun yang akan dibahas pada video kali ini adalah yang pertama, pengertian pendekatan pembelajaran, pengertian metode pembelajaran, menentukan dan memilih pendekatan pembelajaran PAI, dan yang terakhir, menentukan metode pembelajaran PAI. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Nah, sebelumnya kita kan sudah mengetahui nih tentang teori belajar, ada 4, yaitu behavioristik, konstruktivistik, kognitif, dan humanistik. Nah, itu bisa menjadi sudut pandang kita dalam suatu proses pembelajaran. Maka dari itu, terdapat 2 jenis pendekatan pembelajaran, yaitu yang pertama berpusat pada siswa dan yang kedua berpusat pada guru. Guru menjelaskan sesuatu, guru melakukan ceramah, itu termasuk berpusat pada guru. Sedangkan berpusat kepada siswa, segala aktivitas belajar dilakukan oleh siswa. Inilah yang disebut dengan sudut pandang kita dalam suatu proses pembelajaran. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu pengertian dari metode pembelajaran. Nah, di dalam dunia pendidikan itu terdapat berbagai macam metode mengajar, yang mana di dalam penggunaannya itu harus disesuaikan dengan berbagai hal, seperti situasi dan kondisi saat belajar, lalu seperti fasilitas yang tersedia, dan lain-lain. Lalu, pengertian dari metode sendiri itu menurut Jamaluddin dan Abdullah Ali dalam Kapital Selekta Pendidikan Islam berasal dari kata meta yang artinya melalui dan hodos yang berarti jalan. Jadi metode di sini adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Depak RI dalam buku Metodologi Pendidikan Agama Islam, metode berarti cara kerja bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode juga dapat diartikan sebagai seperangkat langkah atau apa yang harus dikerjakan yang tersusun secara sistematis. Urutannya itu logis. Di sini juga disebutkan tentang apa itu pembelajaran. Nah, pembelajaran di sini itu merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh guru dan siswa, baik di dalam maupun di luar kelas dengan menggunakan berbagai sumber belajar sebagai bahan kajian. Jadi dari beberapa pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa metode pembelajaran itu merupakan suatu cara atau strategi yang dilakukan oleh seseorang guru agar terjadi proses belajar pada diri siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di sini terdapat beberapa metode pembelajaran, di antaranya yaitu ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, simposium, dan lain-lain. Materi yang selanjutnya ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini ada pendekatan secara umum. Yang pertama, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan atau mudah memahami konsep yang sulit jika mereka saling bekerja sama, saling berbagi, dan berdiskusi dengan temannya. Yang kedua, pendekatan tematik. Pendekatan tematik ini terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Yang ketiga, pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa
membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Yang keempat, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan dari siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Yang kelima, ada pendekatan deduktif. Pendekatan ini menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Yang keenam, pendekatan induktif. Pendekatan ini didesain untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran dalam pembelajaran agama Islam, yaitu yang pertama, pendekatan pengalaman. Pendekatan pengalaman ini merupakan pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, pendekatan pembiasaan. Pendekatan pembiasaan ini agar seseorang dapat memiliki kebiasaan berbuat hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga, pendekatan emosi. Pendekatan emosi ini merupakan gejala kejiwaan yang berada di dalam diri seseorang. Yang keempat, pendekatan rasional. Merupakan suatu pendekatan yang mempergunakan rasio di dalam memahami dan menerima suatu ajaran agama. Yang kelima, pendekatan fungsional. Pendekatan ini merupakan upaya memberikan materi, memberikan pembelajaran dengan menekankan kepada segi kemanfaatan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, ada pendekatan keteladanan. Pendekatan keteladanan ini memperlihatkan pada keteladanan atau memberikan contoh yang baik. Oke, kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yakni mengenai menentukan metode pembelajaran PAI. Jadi, dalam proses pengajaran itu, seorang guru itu harus pandai-pandai dalam mengambil langkah ya, agar proses pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan pendidikan. Di antaranya dengan memilih metode pembelajaran yang tepat. Nah, dari situ harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikannya dan dipertimbangkan dalam memilih metode pembelajaran. Seperti halnya pembelajaran pendidikan agama Islam itu selain berorientasi pada masalah kognitif, juga lebih mengedepankan aspek nilai, baik itu nilai ketuhanan maupun kemanusiaan, yang mana nantinya akan ditumbuh kembangkan ke dalam jiwa peserta didik, sehingga dapat melekat dan membentuk kepribadian insan al-kamil. Secara garis besar, metode mengajar itu diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni metode mengajar konvensional, yang mana metode ini itu biasa disebut dengan metode tradisional, yang sering dipakai oleh guru. Lalu yang kedua yakni metode mengajar inkonvensional, yakni suatu teknik mengajar yang baru berkembang, yang belum lazim digunakan secara umum, seperti mengajar dengan modul, pengajaran berprogram, dan juga metode ini itu baru dikembangkan dan diterapkan di sekolah tertentu yang mempunyai peralatan dan media yang lengkap serta guru-guru yang ahli. Selanjutnya mengenai faktor yang mendasari pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran. Yang pertama yakni metode itu harus sesuai dengan tujuan pengajaran. Lalu metode harus sesuai dengan jenis kegiatan yang tercakup dalam pengajaran. Metode itu harus menarik perhatian siswa. Lalu yang terakhir yakni harus sesuai dengan kecakapan gurunya. Ada tambahan lagi yakni harus memperhatikan juga tujuan instruksionalnya, lalu keadaan muridnya, situasi dan kondisinya, fasilitas yang tersedia, dan juga metode ini harus berhubungan erat dengan tujuan pengajaran dan situasi pembelajaran. Nah, dari situ ada syarat yang harus diperhatikan, yakni metode itu harus dapat membangkitkan motivasi. Jadi minat dan gairah belajar siswa itu harus grow up lah. Lalu metode itu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya. Lalu metode itu
juga mendidik murid dalam teknik belajar mandiri dan menanamkan nilai-nilai serta sikap yang utama. Metode yang dipilih juga harus merangsang keinginan murid untuk belajar lebih giat lagi. Nah, perlu diperhatikan oleh pendidik bahwa dalam menentukan metode pembelajaran itu hendaknya tidak lepas dari tugas utama metode pendidikan agama Islam, yakni mengadakan aplikasi prinsip-prinsip psikologis dan pedagogis sebagai kegiatan pembelajaran terkait hubungan pendidikan dan realisasinya melalui penyampaian keterangan atau pengetahuan agar peserta didik mengetahui, memahami, menghayati, dan meyakini materi yang diterima, lalu mampu meningkatkan olah pikir dan juga zikir, mampu membuat perubahan dalam sikap dan minat serta memenuhi nilai dan norma. Jadi sebenarnya metode yang sering dipakai dalam sebuah pembelajaran agama Islam itu sama dengan metode pembelajaran pada umumnya, seperti metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, problem solving, sosiodrama, dan lainnya. Kami hanya mengutip beberapa metode saja, seperti halnya metode ceramah, yang mana metode ini disampaikannya melalui penuturan. Sudah terlalu sering ya kita melihat itu. Lalu metode demonstrasi, yang mana penyajian materi itu memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi, ataupun benda tertentu yang sedang dipelajari. Lalu metode tanya jawab, seperti halnya terjadinya komunikasi langsung antara guru dan peserta didik, seperti teknik brainstorming. Lalu metode diskusi, yakni cara penyajian pelajarannya, di mana itu peserta didik dihadapkan kepada suatu permasalahan, entah itu berupa pernyataan maupun pertanyaan yang nantinya akan dibahas dan dipecahkan bersama. Lalu yang terakhir yakni metode sosiodrama dan roleplay, yang mana metode ini itu bermain peran. Dalam prakteknya, peserta didik itu menirukan tingkah laku tokoh yang ada dalam materi pembelajaran dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pemahaman tentang hakikat suatu konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada satupun metode yang tepat untuk semua tujuan, karena metode pembelajaran itu beraneka ragam jenisnya dan memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, seorang pendidik ataupun guru harus memahami berbagai metode dan cerdas dalam memilih metode yang tepat, yang dapat digunakan secara bergantian ataupun saling membantu satu sama lain untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Sekian, terima kasih.